terus pas aku masang gas itu gasnya keluar jadi nyamber ya. Yang kena tuh sebenarnya nggak cuman wajah aku aja, dari serem banget, itu kejadian mengerikan seumur hidup aku. Assalamualaikum, hai teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau beres-beres kontrakan sepetak aku ya, setelah suami aku dan anak aku pergi sekolah. Nah, pertama ini aku mau, setelah aku buka hordeng, lanjut aku buka pintu ya teman-teman. Nah, untuk hordengnya tadi aku tuh pakai jarum pentul ya. Nah, lanjut, sebelum beberes aku mau skincarean dulu ya teman-teman. Aku barusan mandi dan sekarang aku mau pakai skincareannya cuman pakai basic aja. Nah, pertama aku mau pakai pelembab atau moisturizer. Ini aku pakai Hydra Aquarir, ini tuh bagus banget sih ya untuk kulit aku, tapi sayangnya tuh adanya online, nggak dijual di toko online ya, dan ini udah habis aja teman-teman. Ya buat teman-teman ada yang tahu nggak nih, pipi aku ini kan bernoda atau flek ini ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh aku sekitar 1 bulan yang lalu pas lagi masak aku kena kompor teman-teman. Aku lagi nyalain api, terus aku mau pakai kompor 2, jadi pas aku masang gas, tapi yang satu kompornya nyala, terus pas aku masang gas itu gasnya keluar jadi nyamber ya. Yang kena tuh sebenarnya nggak cuman wajah aku aja, dari tangan dan kaki, cuman untuk telapak tangannya tuh nggak kena, masih aman. Nah, setelah udah kering 1 minggu kering ya teman-teman, ntar dulu ya, ada itu. Nah, setelah kering ya 1 minggu kemudian itu tuh kulitnya ngelupas. Setelah ngelupas beberapa hari kemudian itu terus jadi berubah kayak gini teman-teman, ngeflek kayak flek ya, tapi nggak tahu ini flek bukan sih, bukan ya, ini karena kebakaran. Serem banget, itu kejadian mengerikan seumur hidup aku. Teman-teman ada yang tahu nggak gimana cara ngilangnya hitam-hitam ini yang kayak flek ini? Aku sih sekarang masih pakai bio oil atau bio oil, tapi aku udah pakai beberapa hari atau 1 minggu mungkin ya, masih kayak gini, masih banyak aja. Sambil cerita-cerita sambil skincare. Ngomong-ngomong ini habis ya teman-teman, aku mau gunting aja sayang, belinya ini lumayan mahal, udah habis, aku masih mau pakai. Nah, kita lanjut cerita yang kebakaran tadi ya teman-teman. Jadi setelah kena api 2 hari kemudian tuh hitam semua teman-teman badan aku nggak kena ya, yang kena bagian wajah, tangan dan kaki, soalnya badan tuh ketutupan baju jadi nggak kena. Nah, setelah pada melepuh itu hitam melepuh, nah pokoknya tepatnya ini udah 1 bulan ya teman-teman, 1 bulan besok hari Kamis udah kering semua, udah sembuh. Nah, tinggal bekas-bekasnya kayak gini. Ini ada yang tahu selain bio oil apa yang ampuh untuk menghilangkan flek ini, hitam-hitam ini? Sampai rambut bulu mata aku kebakar teman, nggak semua, dan untuk alisnya itu kemarin tuh gundul ya teman-teman. Nah, setelah sebulan ini udah tumbuh lagi, alhamdulillah. Terus nah, ini setelah pakai biar kering dulu ya, biar ngeset, tunggu beberapa menit. Ini lihat bibir aku juga parah kayak gini, bibir aku waktu itu jontor gini ya teman-teman, kayak kebas. Untung nggak kebakaran ya loh.
Ini semoga nanti hilang ya teman-teman. Nah, sebelumnya nih muka aku sebelum kebakaran. Nah, ini aku sebelum kena api ya teman-teman. 4 hari sebelum aku kena musibah itu aku nggak ada flek. Nah, setelah aku pakai moisturizer, aku mau pakai pensil alis ya biar nggak gundul. Sebelumnya aku tuh nggak pernah pakai ini, aku nggak bisa, dan ini pun aku masih belajar ya teman-teman. Biar di video aja kelihatan aku punya alis. Ini aku masih belajar. Jelek. Ini aku pakai Implora karena aku masih belajar ya, jadi aku beli yang murah aja. Karena sebelumnya aku tuh nggak pernah pakai karena nggak bisa ya. Aku lebih suka pakai alis alami. Begini. Nggak apa-apa lah, yang penting ada alisnya. Nah, gimana teman-teman, udah punya alis belum? Aku biarpun nggak kelihatan, tapi ini jelek. Ntar dulu ya, aku serut dulu. Serutannya juga susah amat ya, aku tuh nggak bisa sama sekali. Terus kalau ada alisnya aku juga nggak bakalan pakai ini. Yang penting kelihatan hitam kayak punya alis. Udah, aku nggak bisa, biarin ya, soalnya pensil alisnya pun juga susah. Biasanya aku pakai sunscreen teman-teman. Aku pakai sunscreen ya, katanya tuh wajib banget pakai sunscreen ya, biar kulitnya tuh nggak cepet tua. Aku pakainya dikit aja karena aku di rumah nggak kemana-mana ya. Dan itu berkeringat, aku panas teman-teman. Teman-teman ngerasain nggak sih kalau hari akhir-akhir ini tuh panas banget? Aku pakai dikit aja, yang penting pakai sunscreen, soalnya nggak keluar ya, aku cuman di dalam. Nah, untuk belajar pakai pensil alisnya kapan-kapan kalau aku udah bisa belajar lagi ya teman-teman. Sekarang aku belum bisa, terus juga susah dipakainya, nggak tahu apa aku yang nggak bisa pakai ya. Biarkan di ngeset dulu. Lanjut, aku mau pakai lipstick nih biar bibir aku nggak cemong kayak muka aku. Pakai lipstick yang OMG, ini nomor 11. Untuk menutupi kekurangan. Ini di sini hitam banget ya di atasnya. Waktu habis kulitnya ngelupas itu bagus banget kulitnya teman-teman, cerah, lembut. Setelah beberapa hari kenapa jadi hitam ya? Aku mau ombre pakai yang warna merah. Ini beda merek ya. Kalau mau ombre yang bagus, ini tuh nomor
12 atau 15, cuman aku lagi habis, aku belum beli lagi, dan aku mau ombre pakai ini punya Kak Feni dia yang di TikTok gitu loh teman-teman, aku beli di TikTok. Oke, jangan banyak-banyak soalnya di rumah. Nah, untuk hem bodinya aku pakai ini ya, Shinsui ini nggak termasuk yang diboykot kan ya teman-teman. Aku mau pakai di tangan dulu ya. Tangan aku juga belang, cuman aku nggak perlihatkan ya, ini aurat. Aku pakai aja. Belang karena kebakar juga, tapi dia putih-putih teman-teman, kayak kulit, gimana sih kulit ngelupas gitu, pasti tahu lah ya, kebakar jadinya tuh putih-putih, nggak hitam-hitam kayak di wajah. Cuman nggak tahu yang di wajah kok hitam. Aku mau pakai yang sebelah kiri. Ini wanginya tuh enak. Oke, setelah skincare-nya udah, sekarang tinggal beres-beres rumah teman-teman. Nah, ini anak aku dan suami aku udah pergi kerja dan sekolah ya. Jadi aku beres-beresnya tuh kalau mereka udah pergi biar tenang, nggak digangguin dan nggak kotor-kotor lagi. Soalnya kalau anak-anak itu suka ngotorin ya. Aku lebih suka kayak gini daripada yang kayak gini. Nah, setelah aku selesai skincarean, lanjut aku mau beres-beres. Yang pertama ini aku mau beresin kasur aku. Jadi di sini untuk tempat tidur aku dan suami aku, kalau anak aku tidurnya di atas ya. Jadi kontrakan aku ini los ya teman-teman, nggak ada kamarnya dan juga nggak ada dapurnya. Nah, aku ini tinggalnya di Jakarta ya teman-teman. Aku ikut suami aku merantau. Walaupun kecil kontrakannya sepetak di sini, tapi itu harganya mahal ya teman-teman kalau di Jakarta. Nah, ini aku juga nggak punya sapu lidi ya teman-teman. Jadi aku keprek-keprek pakai tangan aja. Lanjut di sini aku mau sapu-sapu dulu sebelum kasurnya aku geser karena banyak debunya. Nah, setelah ini aku sapu-sapu tangga dulu ya teman-teman, dan aku mau diamkan dulu sapunya di sini. Lanjut aku mau nyapu sebentar di bagian sini dan aku taruh aja sapunya dan aku geser kasurnya. Kemudian di sini aku baru mau beres-beres. Beres-beres apa ini namanya, dapur ala-ala aku ya. Ini aku nggak punya dapur, tapi aku bikin yang kayak gini aja. Ini aku pakai rak-rakan gitu ya teman-teman, yang penting kelihatan rapi walaupun belum rapi banget. Nah, ini aku elap-elap. Ini yang aku pegang itu tadi timbangan digital ya teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya jualan cemilan ya teman-teman. Aku jualan kentang Mustafa. Nah, musibah yang mengenai aku itu kompornya yang nyamber ke muka aku itu, sebenarnya aku sedang bikin kentang Mustafa ya teman-teman. Waktu itu aku ada orderan 20 bungkus dan aku kurang hati-hati. Aku jadikan pelajaran saja, dan aku tuh sebenarnya masih agak trauma setelah kejadian itu. Aku tuh dapat orderan lagi berapa kali, cuman aku tolak, dan ada teman yang sudah biasa sering beli ya setiap minggunya. Jadi aku bikinin, tapi nunggu hari Minggu, nunggu suami yang benar-benar nunggu suami libur kerja ya. Jadi setelah aku kena ini, aku dapat orderan suami aku yang ngerjain, suami aku yang goreng, tapi untuk membumbuinya tetap aku pantau, aku kasih tahu cara-caranya.
Sebenarnya aku juga udah nggak mau, aku kayak trauma gitu ya teman-teman sama kompornya, tapi kata suami saya nggak apa-apa, harus hati-hati biar nggak kena lagi. Kembali lagi ke beres-beresnya. Nah ini tuh teflon tadi setelah aku masak udah aku cuci tapi masih basah, dan aku lapin dulu ya sebelum aku simpan. Aku lap aja pakai tisu. Kemudian di sini setelah aku beres-beres dapur ala-ala aku ini mau nyapu ya teman-teman. Nah ini yang aku pegang adalah kayu, itu mainan anak aku tuh kayak aku waktu kecil, aku tuh juga suka mungut-mungut mainan. Nah yang aku pakai itu tuh bando ya teman-teman, jadi aku males naruh, jadi aku pakai aja. Cerita ke anak aku tuh kayak aku persis, jadi kalau nemuin sesuatu di jalan yang di rumah nggak ada tuh selalu diambil. Contohnya kayak tadi itu cuman kayu aja diambil, dan kalau aku buang tuh marah. Lanjut di sini aku sapu-sapu lagi ya teman-teman. Nah itu tuh kompor laknat aku, kompor api 1000, dan sampai sekarang aku masih takut kalau pakai itu. Apinya tuh besar banget, bener-bener harus hati-hati. Sebaiknya kalau pakai kompor api 1000 tuh di tempat terbuka ya teman-teman, soalnya mengerikan, kompornya tuh besar banget. Dan juga kalau takutnya tuh kalau ada gas yang keluar kayak aku tuh nyamber. Nah kronologi kejadiannya tuh kayak gini ya teman-teman. Jadi tuh aku masak di bawah untuk kompor api 1000-nya, aku goreng kentang Mustafa di bawah. Jadi setelah aku dapat banyak, aku niatnya mau pakai kompor 2 yang kecil itu. Aku mau membumbuin ya, jadi biar cepat, satu goreng satu membumbuinya. Nah waktu aku masang gasnya tuh keluar ya teman-teman. Biasa pasti teman-teman juga pernah ngalamin kan, waktu kita masang regulatornya ke dalam gasnya itu pasti ada ngepos-ngeposnya sedikit. Nah salahnya aku tuh, kompor aku yang api 1000 tuh nggak aku matiin dulu, jadi pas aku nutup regulatornya itu gasnya keluar, langsung apinya nyamber. Nah itu tuh aku astagfirullahaladzim, aku tuh takut banget ya teman-teman. Untung enggak kejadian kebakaran. Kalau jadi kebakaran gimana, aku harus nempuhin rumah orang atau mengganti rumah orang ya. Lanjut singkat cerita, aku udah selesai aja nyapunya, aku mau ngepel. Nah ngepelnya aku di pojokan depan dulu ya teman-teman. Untuk ngepelnya aku tuh nggak setiap hari ya teman-teman, aku ngepelnya tuh seminggu kadang 3 kali, 2 kali, 4 kali semau aku. Nah itu anak aku yang sedang duduk di tangga, itu anak aku baru pulang sekolah ya teman-teman. Jadi aku punya anak 2, yang gede anak aku tuh 15 tahun kelas 1 SMA, dan yang kecil kelas 2 SD ya, masih 8 mau 9 tahun. Nah singkat cerita ini aku udah selesai aja ya teman-teman ngepelnya. Nah udah bersih beres-beresnya, sekarang aku tinggal mau nyuci baju ya teman-teman. Aku mau nyuci baju, dan cuci bajunya aku tuh seminggu 2 kali ya teman-teman, untuk 4 orang. Mungkin sebagian orang ini kebanyakan ya, tapi aku kalau nyuci setiap hari tuh menurut aku lebih capek. Mendingan aku nyuci seminggu 2 kali aja. Emang banyak sih ya kalau 4 orang, tapi aku lebih suka yang seminggu 2 kali daripada setiap hari, kelihatannya tuh lebih capek mainan air mulu. Nah ini aku sedang pilih-pilihin ya teman-teman antara baju dan celana. Jadi aku nyucinya itu bajunya dulu, celana baju ya, aku nggak campurin. Nah ini aku sedang balik-balikin ya teman-teman. Oke ya teman-teman, videonya cukup sampai di sini saja. Ini sudah cukup panjang. Untuk nyucinya aku nggak videoin ya karena sudah panjang banget. Aku skip aja ya nyucinya, dan jangan lupa di like, komen, dan share supaya nggak ketinggalan video aku berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.